Benahi mindset kita. Sekali lagi, benahi mindset kita. Semuanya tergantung pada mindset. Karena urusan kaya adalah urusan mindset. Kalau mindset kita mindset kaya, mindset berlimpah, maka kekayaan itu akan datang. Dan sedekah adalah support pertamanya. Jangan main-main atas doa, karena Tuhan tak pernah main-main atas pengabulan. Maka doa dibagi menjadi 3 komponen. Difikirkan, lisan, perbuatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi sandarkan hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah. Saya yakin 1000% semuanya akan dibahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang selalu stay di channel ini, dan insya Allah sebisa saya akan terus update video, update materi, dan upgrade diri pastinya ya. Jadi terus pantengin channel ini. Dan buat kamu yang barusan mampir di channel ini, jangan lupa untuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Kemudian jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya saat ini. Saling mendoakan satu sama lain. Saya Bagus Baraja mendoakan Anda semuanya untuk aktivitas Anda, usaha Anda, apapun itu Allah berikan kelancaran insya Allah, amin. Kemudian yang merasa punya kewajiban, saya mendoakan juga agar Allah lunaskan dan Allah mudahkan dalam pelunasan dengan cara ajaib dan dengan cara yang menyenangkan. Sebelum kita masuk pada materinya atau inti dari video kali ini, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di program puncak saya, yaitu Private School Rahasia Keajaiban Doa. Banyak materi tentang kehidupan yang bisa kamu dapatkan dan kamu pelajari di sana. Kemudian kamu juga akan mendapatkan audio program ulang bawah sadar, program hati untuk menjadi magnet uang ataupun magnet cinta. Segera daftarkan diri Anda, dan yang sangat menarik yaitu Anda akan mendapatkan edukasi melalui Zoom meeting atau secara online dengan pertemuan terjadwal langsung bersama saya. Jadi segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya, kamu langsung klik link pendaftaran yang ada di deskripsi. Saya tunggu pendaftaran Anda. Baik teman-teman semuanya, penonton saya dimanapun Anda berada, video kali ini saya ingin menjawab banyaknya pertanyaan yang masuk via WA ataupun di kolom komen yang tidak mungkin saya ketikkan panjang kali lebar. Semoga harapan saya video ini menjawab ya. Dan harapan saya penonton saya kali ini tidak merasakan ini ya, tidak merasakan ini. Tetapi kalaupun ada yang merasakan yang ingin saya bahas ini, saya mendoakan Anda semoga video ini bisa menjawab unek-unek atau pertanyaan Anda. Pertanyaannya sederhana sebenarnya, walaupun batin saya juga meragukan sebenarnya. Ada sebagian orang yang sudah melakukan sedekah, sementara dimanapun praktisinya, dimanapun dan siapapun yang menjelaskan tentang sedekah, pastilah sedekah itu berbalas. Tetapi ada sebagian yang merasa dirinya tidak mendapatkan balasan yang signifikan dari sedekahnya. Lalu di mana letak permasalahannya? Pertanyaan demikian ini sebenarnya klasik ya. Pun mungkin kalau tidak salah, saya sudah pernah membahasnya di video-video saya sebelumnya. Cuma takutnya teman-teman males untuk scroll-scroll ya. Mudah-mudahan video kali ini menjawab. Ada beberapa hal yang harus difahami dulu secara keilmuan, bahwasanya sedekah, yakini dulu sedekah itu pasti membawakan feedback yang baik, pasti balasannya ada. Pertanyaannya, balasannya itu kan tidak selalu tentang uang. Ya, balasannya itu tergantung bagaimana permintaan kamu ke Allah, permintaan kita kepada Allah. Menurut saya demikian jawabannya ya sebenarnya. Saya punya pertanyaan sebelum saya lanjut pembahasannya. Saya punya pertanyaan sederhana. Saya lebih percaya bahwa energi yang tersambung kepada alam semesta itu dari hati. Energi yang tersambung kepada energi keilahian itu adalah hati. Artinya sebagian orang menyebutnya bawah sadar ya. Nah, konsep di bawah sadar atau sebuah belief system di sini, keyakinan ini, benarkah pada dasarnya Anda ingin balasan dalam bentuk uang? Kalau misalkan Anda bersedekah uang, tanyakan dulu pada dirimu, cross check dulu di dalam hatimu, introspeksi diri. Yang saya maksud adalah keyakinan penolakan terhadap uang. Adakah itu?
Kalau itu ada, bahwasanya energi di dalam dirimu itu jauh lebih kuat daripada tindakanmu, ya, daripada amalmu. Yang pertama ini dulu, saya kupas dulu. Karena keyakinan di sini ketika masih ada sebuah belief system atau sebuah keyakinan yang mengatakan bahwa, cuma ini kadang samar ya, kadang dirasa, kadang malah terlupakan. Barangkali yang saya sampaikan ini bisa mengingatkan Anda, jangan-jangan ada sebuah prinsip yang mengatakan bahwa di dalam hati ya, di dalam bawah sadar, uang tidak dibawa mati. Padahal kita tahu ketika kita beramal dengan uang, terutama pada tempat ibadah yang fungsinya akan terus sepanjang masa, ya amalnya pasti kita bawa mati. Kan begitu, cara berpikir saya seperti itu. Kemudian kalau masih ada prinsip bahwasanya orang kaya, ya, orang kaya itu cenderung menyakiti orang yang tidak kaya, katakanlah orang miskin, menindas dan lain-lain. Saya khawatirnya ada prinsip itu. Ya, kalau ada prinsip itu maka sebenarnya itu harus di-cancel, diberesin dulu. Ya, saya tidak percaya demikian, walaupun ada sebagian orang itu oknum ya, menurut saya hanya beberapa segelintir orang lah. Yang pasti banyak juga orang kaya yang dermawan dan semakin iba, artinya semakin peduli kepada orang yang tidak kaya atau orang miskin. Jadi prinsip-prinsip yang serupa seperti demikian itu berakibat ya, efeknya adalah ketika itu ada di dalam hati kita, maka berpotensi menghalangi kekayaan itu datang kepada kita. Sangat berpotensi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lupa satu hal, permintaan kita apa ya? Permintaan kita kepada Allah selama ini ya mungkin jelas kita minta rezeki ya, kemudian berwasilah melalui sedekah, berharap feedbacknya adalah rezeki, kata rezeki itu sendiri. Nah, kalau saya ini tipe orang yang sangat spesifik dalam kata ya, mendefinisikan kata itu sangat spesifik. Jadi kalau bicara rezeki itu tidak melulu tentang uang. Bisa saja Allah balas dengan kesehatan, yang tadinya kita sakit Allah balas dengan kesehatan kita, kemudian Allah berikan kesembuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa saja Allah balas dengan didatangkannya orang baik, itu juga rezeki. Kemudian kesehatan fisik dan lain-lain ya, itu juga rezeki. Di dalam sebuah keilmuan kan kita diajarkan agar berdoa secara spesifik. Bukan berarti Allah tidak tahu ketika kita tidak menyampaikannya secara spesifik. Jadi bagian ininya harus difahami. Berdoa itu butuh spesifik, butuh detail. Untuk apa? Bukan Allah tidak tahu, Allah pasti tahu. Tetapi agar bawah sadar kita, agar hati kita itu bisa menggambarkan sesuatu yang kita inginkan, agar vibrasinya atau energi dari dalam diri itu terkirim pada alam semesta. Ya, kalau di sininya spesifik, jelas, detail, maka ya energi benda yang kamu simpan di dalam hati itu akan terkirim kepada alam semesta sebagai bentuk request atau doamu. Seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama tadi yang saya sampaikan adalah dogma atau doktrin yang pada dasarnya menolak tentang kekayaan. Ya kan? Tadinya kan yang kita bahas bersedekah uang tapi seakan tidak mendapatkan feedback yang baik atau yang ajaib gitu ya. Jadi yang pertama yang harus di cross check doktrin itu. Adakah itu di dalam dirimu? Jika itu ada, kamu perlu dan harus bahkan wajib membersihkan prinsip-prinsip yang sebenarnya itu penolakan. Dirubah menjadi apa? Kebahagiaan, kecintaan terhadap keinginan kamu. Dalam hal ini uang. Ya, sekali lagi prinsipnya harus dibenahi nih. Kalau tadi tuh yang pertama yang saya sampaikan, kalau misalkan prinsipnya adalah uang tidak dibawa mati, saya sudah berikan contoh. Kalau uang digunakan pada jalan Allah, terutama misalkan ke masjid atau ke pesantren, bahwasanya selama bangunan tersebut masih digunakan untuk beribadah, maka itu akan menjadi amal yang tak putus untuk kita. Artinya berarti kan amalnya dibawa mati gitu. Kalau uangnya memang tidak, tetapi amalnya dibawa mati. Kemudian yang kedua yang tadi saya sampaikan, harus bisa dengan baik mendefinisikan rezeki, bahwasanya kehidupan kita itu rezeki. Jangan-jangan memang sudah Allah balas, maka perhatikan baik-baik permintaan kamu. Beberapa video saya menyampaikan ketika bersedekah, sebenarnya
ini akan menabrak pikiran teman-teman ya, seakan tidak ikhlas. Ketika bersedekah, memohonlah kepada Allah agar amal soleh tersebut Allah terima. Kemudian memohon juga kepada Allah agar sedekah tersebut menjadi sebab masalah-masalah kita diangkat oleh Allah dan diganti dengan kebahagiaan. Atau sedekahmu memohon kepada Allah, sebab sedekahmu lah Allah berikan rezeki dalam bentuk uang jika kamu menginginkan uang. Jika ingin kesembuhan, bermunajatlah demikian. Ingin kesehatan. Jadi dua hal ini sepanjang yang saya tahu, inilah penyebabnya. Ya, jadi kalau teman-teman beranggapan bahwa orang bersedekah itu pasti kaya, tapi saya menemukan beberapa orang yang sedekahnya ekstrim, tetapi tidak mendapatkan feedback yang baik. Ya, jadi perhatikan dua hal itu, dan saya yakin bahwasanya kemungkinan salah satunya atau mungkin keduanya yang ada dalam diri kita. Jadi kita harus benar-benar memahami mengapa demikian. Jadi sebenarnya belajar ilmunya itu penting banget. Sekian banyaknya peserta sudah mengalami hal tersebut ketika dia mempraktekkan pola sedekah yang diajarkan. Alhamdulillah feedbacknya sangat luar biasa, sehingga mereka menganggap bahwa sedekah adalah pola datangnya uang ke dalam hidup mereka. Jadi mereka tidak putus. Jadi konsep sedekah itu perlu edukasi, perlu dipahami, karena tidak sesederhana, tidak sesimpel yang kita pikirkan. Yang terakhir sebelum saya tutup, lalu apakah saya menyalahkan mereka yang bersedekah lalu tidak berdoa? Nggak ada yang salah di sini. Konsep sedekah atau amalan sedekah itu sangatlah baik dan sangatlah positif, tidak bisa diganggukan dan tidak bisa terbantahkan. Tetapi kalau ada yang bersedekah lalu dia tidak berdoa, saya meyakini bahwa hatinya sudah terprogram, sudah ada sebuah belief system bahwa ketika dia bersedekah akan memberikan feedback yang positif, yang baik untuk dirinya. Artinya menjadi berlimpah, sebab sedekah itu kunci di sini. Jadi prinsip sudah terjadi di sini, sudah bulat menjadi sebuah belief system, menabrak penjelasan saya yang pertama itu. Jadi pada dasarnya keduanya benar. Benahi mindset kita. Sekali lagi, benahi mindset kita. Semuanya tergantung pada mindset. Karena urusan kaya adalah urusan mindset. Kalau mindset kita mindset kaya, mindset berlimpah, maka kekayaan itu akan datang. Dan sedekah adalah support pertamanya, dan pasti akan membuat kamu semakin kaya. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah penyampaian, jika ada salah kata, tolong dimaafkan, dan saya pun minta maaf. Saya Gus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaif ilallah. Ini pengakuan saya ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.